Cara mudah merangkai kata bersama Mas Faiz. Speak up. Di video kali ini, gue akan bahas terkait dengan bagaimana biasanya seseorang, mencoba merangkai, sebuah kata ketika dia berbicara di depan umum. Ini biasanya kalau yang baru, pertama kali langsung berbicara di depan umum atau public speaking, biasanya suka deg-degan, apalagi mereka yang sudah merencanakan, misalkan udah ditunjuk untuk bisa melakukan, eee, apa ya, kayak membawakan suatu acara, tiba-tiba ditunjuk. Nah, itu biasanya persiapannya lebih matang, tapi tetap aja biasanya kalau pas hari hanya agak suka deg-degan dan kesulitan ketika menyampaikan atau membawakan sebuah materi materi acara. Apalagi kalau ditembak ya, kalau ditembak itu langsung bicara, harus minta, mengemukakan pendapatnya atau berbicara atau langsung, eee, menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya itu juga kan sulit kan ya. Nah, ini adalah cara sih, ada beberapa karakter sih memang bagaimana seseorang itu bisa, merangkai kata saat berbicara di depan umum. Nah, edisi kali ini gue akan bahas sedikit tentang bagaimana you speak up, dan beberapa teknik atau beberapa strategi yang dibutuhkan seseorang untuk bisa merangkai kata saat berbicara di depan umum atau public speaking. Ini sih yang ini sih yang sebenarnya yang perlu dihindari, yang bla bla blanya ya gitu ya. Karena ketika kita masuk pertama kali itu adalah sebenarnya ujian yang sangat, eee, apa ya, yang sangat penting karena di bagaimana kita masuk entry point itu adalah sebenarnya kalau sudah masuk sih, sudah ngeblend gitu sebenarnya enak. Kalau misalkan ngeblendnya bagus, masuknya bagus, ketika kita berbicara sebenarnya nanti kesananya enak. Tapi masalahnya nggak semua orang bisa, masuk kemudian langsung ngeblend gitu. Itu pertanyaannya kan, merangkai kata ya. Pertanyaan adalah bagaimana kan caranya supaya nanti kita tuh langsung bisa masuk, langsung bisa, eee, menyambungkan antara kata yang akan mau kita sampaikan melalui pendahuluan yang akan kita dahulukan kata-kata atau kalimat yang akan kita pilih, itu kan permasalahannya. Karena penting nih, penting beberapa menit atau beberapa detik malah, untuk masuk di center point itu penting untuk kita bisa nanti, bisa merangkai kata-kata selanjutnya atau kita bisa sukses menyampaikan materi atau presentasi atau acara apapun yang diberikan kepada kita pada saat itu. Eee, ini kan juga bingung juga ya kalau misalkan kita entry point-nya pada saat masuk kemudian, bingung mau ngapain kan gitu ya. Eee, Seolah-olah kata-kata itu nggak datang gitu ya, nggak datang ke kita terus ya udah gimana gitu, gimana caranya kan gitu. Nah di video kali ini gue akan berikan beberapa tips sih, beberapa pilihan lah, beberapa pilihan untuk mendahului atau beberapa teknik pilihan yang bisa digunakan untuk perangkai kata pertama kali ketika kita berbicara di depan umum, baik sebagai presenter, MC, atau guru atau dosen dan sebagainya. Nah, inilah ada beberapa teknik pilihan yang bisa digunakan untuk merangkai kata pertama kali masuk ke dalam suatu acara agar bisa merangkai kata-kata selanjutnya dan kita bisa membawakan materi atau presentasi atau acara yang kita bawakan pada saat itu. Kita masuk ke teknik pertama ya. Ke teknik pertama yaitu biasanya cara merangkai kata pertama adalah dengan menggunakan visualisasi. Visualisasi itu berupa gambar atau berupa quotes atau apa yang nanti
kita sampaikan baik secara lisan ataupun dalam presentasi. Ini penting nih karena biasanya tipe ini adalah tipe yang dengan satu gambar ya, dengan satu gambar tuh bisa menyampaikan beberapa kata. Jadi kalau misalkan teman-teman pas MC nih atau tidak membawakan materi ya, tapi MC itu lihat sekitar apa ya, sekitar pandangan Anda, kira-kira apa yang menarik di situ, baik soal ada visual gambar atau apapun yang nanti Anda bisa ceritakan. Di mana itu nanti bisa masuk ke ranah atau ranah suasananya audiens. Nah itu coba deh perhatikan gambar-gambar di sekitar yang Anda bisa pandang, yang kemudian Anda bisa komentari, kira-kira apa gitu. Nah ini bisa menjadi masuk entry point pertama untuk bisa merangkai kata selanjutnya supaya nanti apa nggak grogi gitu. Misalkan ada seseorang yang pakai pakaian yang warna terang, bagus, nah Anda bisa komentari. Ini entry point sih sebenarnya. Entry point untuk orang-orang yang uh, tipe ya, karakter yang memang dia visualisasi banget, dia bisa melihat gambar atau warna atau corak tertentu yang kemudian dijadikan entry point pertama untuk bisa masuk ke dalam suatu pembahasan. Ini bisa nih karakter kayak gini nih. Dan ini sebenarnya lebih simpel ketika kita nggak punya bahan seperti MC dan sebagainya. Kalau misalkan Anda presenter membawakan materi, uh, itu malah lebih gampang karena ada medianya kan, ada infocus yang nanti memaparkan paparan Anda, nah itu bisa tuh pakai gambar dulu aja. Gambar dulu tentang menjelaskan apa nanti kita akan bahas di materi selanjutnya gitu. Itu cukup dengan satu gambar, itu entry point yang penting untuk misalkan Anda yang suka menyampaikan kata-kata, kan kalau gambar itu kan mewakili 1.000 kata ya. Jadi kalau Anda bingung mau menyampaikan apa, taruh gambar di situ atau lihat sesuatu yang berhubungan dengan warna, atau gambar tertentu, sketsa, visualisasi, kemudian Anda ucapkan, Anda rangkai itu dengan gambar itu apa yang akan Anda bicarakan. Itu sebagai entry point sih. Nanti supaya bisa apa, supaya nggak grogi dan bisa masuk ke ke materi-materi selanjutnya. Ya itu karakter pertama tuh tipe. Teknik pertama lah ya. Teknik pertama adalah bagaimana kita bisa memvisualisasikan yang kita lihat, kemudian kita jadikan kata-kata supaya entry point-nya lebih enak gitu ya. Nah itu tipe pertama tuh ya. Nah kita lihat lagi tipe yang berikutnya. Ini diibaratkan adalah teks sebenarnya, tulisan ya. Jadi saya anggapnya ini tulisan. Jadi untuk yang misalkan ya, ini ada beberapa ya, ini kan ada acara formal, ada informal, ya kayak tadi ada MC, kalau MC misalkan, kalau tadi ya misalkan yang MC pertama adalah melihat gambar, kalau ini melihat, kalau yang tipe ini, kalau misalkan di sekitar situ ada tulisan quotes bagus, yang ibaratnya apa ya, yang kayak value sebuah perusahaan yang bisa dikatakan kembali, itu katakan saja, ucapkan ulang. Kemudian riparase dijelaskan, wah itu bagus ya quotes-nya dan ini dan bla 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 dan bla bla. Nah itu buat tipe-tipe yang tipe-tipe yang apa namanya, pembaca ya. Jadi tipe-tipe pembaca kan ada ya. Kalau tadi yang pertama kita bisa menganalogikan dia tipe bervisual, kalau dia melihat gambar bagus, ya sudah entry point-nya dia mengungkapkan gambar itu dengan kata-kata. Yang tipe berikutnya kalau dia memang key point-nya ya, eyes matanya, eye contact-nya pertama ketika dia tidak terlalu ke gambar tapi kepada tulisan, biasanya tulisan itu deep ya, dalam. Nah, itu bisa juga tuh digunakan untuk bisa mengungkapkan atau mereparase kata-kata itu menjadi kata-kata Anda, ya dikasih bumbu-bumbu manis atau kalimat-kalimat yang lain berdasarkan pengalaman atau hal-hal lain yang Anda baca, nah itu juga bisa jadi entry point untuk uh, untuk bisa masuk ke dalam materi-materi yang selanjutnya nanti. Nah itu, jadi ada dua tipe yang sudah kita bahas, yaitu yang visual kalau kita melihat
gambar itu kita ungkapkan aja dengan kata-kata, yang kedua, ya kalau udah quotes atau tulisan, ya itu bisa direparas atau diucapkan kembali, menggunakan kata-kata Anda sendiri. Nah, tipe yang berikut sebenarnya malah, tipe orang yang memang dia talkative ya, suka bicara gitu ya. Eee, Biasanya kalau yang orang tipe ini kalau digabung sama atau duet ya dalam acara MC, biasanya teknik pertama adalah komunikasi apa ya, dialogis dengan partnernya. Nah, itu salah satu entry point, yang paling mudah, yang paling enak sebenarnya kalau memang kedua tipe ini atau beberapa tipenya itu ada yang talkative. Nah, itu kalau kalau dia partneran, dia bisa bercerita tuh, berdialogis ya, berdialog dengan partnernya, bagaimana, eee, apa ya, dia kayak bikin skenario supaya nanti kita bicara dulu dialog. Nah, itu tuh kalau, tipe-tipe talkative. Ada juga tuh partnernya misalkan nggak talkative, tipenya misalkan yang visual tadi, yang dia ngeliat gambar bagus, kemudian nanti ya talkative-nya ya sudah nimpalin aja tuh, timpalin. Jadi klop. Nah, kalau yang presenter gimana? Yang presenter yang pemapar materi bagi guru dosen, ya sebenarnya ini malah, malah lebih enak sih ya sebenarnya. Karena dia bisa menceritakan misalkan kalau materinya, materi tertentu, dia bisa ceritakan, pengalaman yang didapat dari materi tersebut, plus minus pro dan kontra kira-kira apa yang didapat dari, materi tersebut gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa juga. Tapi kalau yang kayak misalkan MC, ya itu tekniknya adalah sebenarnya dialogisnya aja. Kalau misalkan memang punya partner, bagaimana kalau nggak punya partner? Sebenarnya bisa nanya juga ke pengunjungnya atau ke tamunya atau yang bisa dijadikan lawan bicara. Nah, itu sebenarnya tekniknya seperti itu kalau dia memang bertipe talkative ya. Yang berikutnya adalah yang tipe yang memang langsung praktek gitu ya. Jadi dia sebenarnya misalkan ya MC-nya, dia tipe-tipe yang, eee, praktek, bukan praktek, maksudnya yang ini biasanya tipe-tipe yang atraktif gitu, yang, eee, menggunakan body gesture juga dia dalam, eee, pemaparannya, presentasinya gitu. Dia menggunakan banyak tangan atau, eee, apa ya, mimik wajah juga dimainkan. Nah, ini tipe-tipe yang atraktif sebenarnya, yang tipe-tipe yang, bisa menggunakan, bisa lebih, apa ya, bisa dia pindah ke dalam satu posisi ke posisi lain, bahkan dia sudah mengatur entry point-nya, masuk dari mana, keluar dari mana, dan sebagainya. Nah, ini juga bisa, juga untuk orang-orang yang atraktif seperti ini gitu ya. Eee, nggak semua orang bisa menggunakan body language ya, atau intonasi suara, atau, merubah mimik wajah pada saat presentasi, dan tipe-tipe ini juga sebenarnya bisa menggunakan, hal tersebut untuk bisa jadikan entry points, sebagai rangkaian kata untuk materi-materi menyambungkan materi-materi selanjutnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih cara, atau tipe karakter kita nih? Apakah karakter kita itu tipenya ya visual, atau kita bisa menggambarkan, eee, ka menggambarkan beribu kata dari satu gambar saja, atau memang kita tipenya, membaca kemudian merepresentasikan bahasa yang kita sampaikan, atau kita talkative, atau kita tipenya atraktif. Nah, gimana nih supaya semuanya mudah dilakukan untuk merangkai kata saat berbicara di depan umum? Tunggu video selanjutnya. Sign out.